Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jawab pertanyaan yang kita terima, beberapa di antaranya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Winiarti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita habis wudu, boleh enggak dilap bekas wudunya? Soalnya ada yang madahkan enggak boleh, tapi kata Mamah Dedeh boleh. Jadi saya bingung yang mana yang betul nih. Terkait masalah melap wajah atau melap air wudu setelah kita berwudu, sependek sepengetahuan saya dan sudah saya tanyakan kepada kiai saya bahwa memang dalil atau hadis yang secara spesifik yang melarang tentang melap air wudu, air bekas wudu itu memang tidak ada. Tapi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi, di situ ada disebutkan bahwa melap air bekas wudu itu tidak sampai haram. Hukumnya makruh saja. Jadi melap air wudu, bekas wudu itu hukumnya makruh menurut Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, tapi saya secara pribadi memang beberapa kali selesai wudu itu saya lap, terutama ketika cuaca memang sangat dingin ya, sangat sajuk yang luar biasa, maka saya lap karena ngelagasan juga kayak kita mundaan dilap begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nak nanya tuh apa hukumnya bagi orang yang suka nak sedekah, yang suka nulung orang, tapi dia selalu nak ngungkit kebaikannya, selalu nak minta hormati, selalu minta jaga hatinya, tapi dia tak tahu nak jaga hati orang. Intinya kebaikannya selalu minta dihargai, minta balasan Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz jelaskan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan, membatalkan pahala sedekahmu, kata Allah, dengan menyebut-nyebutnya, mengungkit-ngungkitnya, menyakiti perasaan si penerima. Kau dah ku sekolahkan, kau dah ku tulung, kau dah ku ini, kamu dah anakku, kau tak mungkin gaya. Itu mengungkit-ungkit kebaikan sehingga menyakiti perasaan si penerima. Maka kata Allah itu membatalkan pahala sedekah, menghilangkan pahala kebaikan. Bahkan menurut ulama, jangankan mengungkit kebaikan kita terhadap orang tua mengungkit kebaikannya terhadap anaknya pun dilarang oleh ulama. Apalagi kalau sampai ngungkit kebaikan kita terhadap orang. Nah, di akhirat nanti ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditegur oleh Allah, tidak akan didulikan, tidak akan dipandang oleh Allah. 1, qati'ur rahim, orang yang mutuskan tali silaturahim. Yang kedua, jarsuun, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Yang ketiga, manan, orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikannya, maka nanti di akhirat orang seperti ia tidak akan ditegurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita mengungkit-ungkit kebaikan. Harusnya kita itu kalau udah berbuat baik lupakan, berbuat baik lupakan, berbuat baik lupakan. Tidak usah diungkit-ungkit kebaikan karena akan bisa membatalkan pahalanya, akan bisa menghilangkan pahalanya, dalam arti amalan kita akan hangus. Jadi pesan saya kepada yang sudah berbuat baik, lillahi ta'ala aja, tidak usah minta balas, tidak usah minta hormati, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Selanjutnya pertanyaan dari Leto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menikah, alhamdulillah. Tapi dalam adat Sambas ada setelah menikah yang namanya mandi buang-buang.
APK dalam fikih Islam ia ada mengandung unsur syirik. Mandi buang-buang, kita lihat dulu sebelum kita mengatakan sesuatu perbuatan itu syirik, kita lihat dulu unsur-unsurnya. Karena di dalam kehidupan kita bermasyarakat ada yang namanya adat. Adat itu dalam ilmu usul fikih disebut dengan al-adatu muhakkamah. Adat itu baru dibolehkan, baru dibenarkan kalau dia tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan hukum Allah. Adat itu. Mana contohnya adat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah? Ini misalnya dalam tradisi orang Sambas kita lihat ambil contoh seperti orang Betangas. Kita lihat unsurnya. Kenapa dia Betangas? Kita tanya dulu. Oh, saya Betangas tuh supaya dekih-dekih yang ada di badan tuh saya hilang. Kemudian saya akan lebih segar. Kemudian ketika nanti saya jadi pengantin saya lebih fresh. Itu kalau gitu tujuannya itu tidak syirik. Itu boleh. Tapi kalau tujuan dengan Betangas itu nanti supaya nanti malam saya pengantin baru, segala jin, hantu, setan, gundurwo, sundar bolong, susar ngesot, babi ngepet tidak akan mengganggu saya, maka itu syirik. Tidak boleh. Nah sekarang kita lihat juga mandi buang-buang. Apa tujuannya mandi buang-buang? Tapi menurut saya bahkan mandinya itu praktiknya yang terlarang sebetulnya. Yaitu misalkan mandi di depan umum, di depan rumah. Dah yang mandikannya orang laki, tidak menutup aurat. Ini tidak ada toleransi karena melanggar syariat udah. Kalaupun nak mandi, ya mandi seorang di WC. Mandi seorang, tidak usah dimandikan, apalagi yang mandikannya ya bukan mahram dan sebagainya. Maka itu sebaiknya dihindarkan. Saya dulu nikah tidak ada itu mandi buang-buang. Tidak ada Betangas-Betangas, hidup sampai sekarang. Dan alhamdulillah anak istri saya sehat semuanya. Berkat pertolongan Allah. Jadi saya sebelum nikah itu istikharah, salat istikharah, kemudian minta petunjuk kepada Allah. Malam pertama melibatkan Allah, salat hajat supaya diberikan keturunan yang soleh dan solehah gitu. Tapi kalaupun ada masyarakat kita yang nak melaksanakan, maka jangan sampai melanggar syariat. Seperti juga orang bakar mayan, saya lihat di kampung-kampung tuh ada bakar mayan. Apa tujuan dia bakar mayan? Kalau sekedar, Pak, kenapa bakar mayan tuh? Oh, supaya ruangan kita ini harum. Karena dengan bakar mayan nih asapnya tuh bisa mengharumkan ruangan. Boleh bakar mayan. Tapi kalau dia bakar mayan, Pak, kenapa bakar mayan tuh? Oh, itu kita nak minta izin dengan penunggu hutan. Kita nak minta izin dengan penunggu rumah. Dengan bakar mayan tuh doa kita akan sampai kepada orang yang dah meninggal. Syirik. Ambil air, timbus. Nah, kalau berani. Tapi mundaan berani, ingkari ajalah dalam hati. Apa biqolbih, zalika aful iman. Ialah selamah-lamah iman. Ketika melihat kemungkaran, kita mendoakan orang dia supaya dapat hidayah. Wallahu alam. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya hamba Allah mau bertanya. Saya bercerai tapi anak saya dengan ibunya. Jadi nafkah yang saya berikan ke anak berapa yang harus saya berikan? Sebab mantan istri saya selalu banyak permintaannya dengan alasan permintaan dari anak. Sedangkan gaji saya tidak mencukupi permintaan Y. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Setelah bercerai, anak itu memang dalam asuhan ibunya. Kalau dia belum mencapai umur 12 tahun. Itu menurut pasal 105 kompilasi hukum Islam KHI. Maka seorang anak yang belum dia berusia 12 tahun, belum dewasa, belum bisa berusaha, maka dia berada dalam tanggungan ibunya. Tetapi nanti ketika dia sudah dewasa, dia boleh milih antara dia nak ngikut ibunya atau dia nak ngikut ayahnya. Dia boleh milih, kata Pak Hakim, "Hai anak, kau mau ikut umakmu atau nak ikut ayahmu?" Saya ikut ayah ajalah Pak Hakim. Dia akan ikut ayah kalau dia sudah dewasa. Tapi kalau dia masih di bawah umur, maka hak asuh itu sesungguhnya adalah kepada ibunya. Nah, tapi meskipun demikian, setelah bercerai, bagaimana dengan nafkah anak?
Nah, sejatinya setelah orang tua bercerai, anak itu tanggung jawab tetap tanggung jawab kedua orang tuanya. Tapi yang paling mendominasi di sini adalah tetap orang tua. Sampai bila orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, kalau anaknya laki, maka kewajiban orang tua memberi nafkah itu sampai dia dewasa, sampai dia bisa kerja. Maka itulah tanggung jawab orang tua, ayah, untuk menafkahi anaknya. Tapi kalau anaknya perempuan, maka tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ayahnya untuk menafkahi anaknya adalah, kalau anaknya perempuan nih, sampai dia menikah. Sampai dia menikah. Jadi kalau umurnya 50 tahun belum menikah Pak Ustadz, tetaplah masih kewajiban ayahnya untuk menafkahinya. Begitu. Tetapi nafkah orang tua ini Pak, tetap disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Sesuai dengan pasal 149, lihat juga pasal 156 kompilasi hukum Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya, bolehkah saya meninggalkan istri saya selama 5 tahun disebabkan bekerja di luar negeri? Boleh, kalau istrinya mengizinkan. Kalau istrinya ridho, istrinya rela, tidak masalah Pak. Karena di dalam buku nikah, dalam sirat taklik talak itu bisa kita lihat di halaman terakhir buku nikah itu kan ada, apabila saya sebagai suami, 1, apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah istri saya selama 3 bulan berturut-turut. 3, menyakiti badan istri saya. 4, membiarkan istri saya selama 6 bulan berturut-turut. Atas perbuatan saya itu, kemudian istri saya melapor ke pengadilan agama dan membayar 10.000 sebagai iwat. Apabila dikabulkan oleh hakim, maka jatuh talak 1 bagi dia. Nah, jadi Pak, walaupun Bapak meninggalkan istri, jangankan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pun, kalau istrinya ridho, tidak masalah. Dan dia tidak melapor ke pengadilan agama. Nah, tapi kalau dia melapor ke pengadilan agama dan dikabulkan oleh hakim, maka jatuhlah talak 1 bagi Bapak. Nah, makanya banyak perempuan-perempuan yang melapor, mengadu ke pengadilan agama, menggugat suaminya untuk cerai. Karena lakinya ya jadi bang toib ya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang-pulang, sepucuk surat pun tak datang. Nah, tapi kalau di ikhlas, silakan, tidak masalah. Kalau telepon misalkan Assalamualaikum di, Waalaikumsalam. Itu abang dah 5 tahun di Malaysia. Iya bang, saya tahu. Abang 2 bulan lagi akan balik. Gimana dek, kau akan menggugat aku ke pengadilan ke? Kata bininya, bang, jangankan abang 5 tahun, 1000 tahun pun abang akan ku nanti. Kata dia. Ku akan menanti. Kata dia. Jadi lagu Nikita Willy ya. Nah, jadi tidak masalah Pak. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya apa hukumnya dalam syariat Islam masalah papas. Biasanya acaranya digunakan untuk orang lakak bersunat, anak yang baru lahir. Biasa juga lakak habis nabrak kucing, acaranya masih ada sampai kini tuh di kampung. Apakah ia termasuk ritual? Biasanya alat yang dipakai untuk kan berpapas ya daun bunga dengan tapung baras kuning. Mungkin Pak Ustadz udah tahu maksud saya atau sudah merasakannya waktu kacik, biar masyarakat tahu. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Ya sama seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Kalau ada unsur kesirikan-sirikan berpapas. Macam orang tambe kampung di kampung saya ya, beberapa waktu lalu sampai sekarang masih ada, tapi kami tidak lagi makainya. Namakan tambe kampung itu parah sekali. Lakak tambe kampung masak sampai azan pun tidak boleh di masjid, tidak boleh mulai ingar. Pokoknya begitu masuk maghrib tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mulai hingar. Azan pun dilarangnya. Itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Saya tidak mau tahu. Tetap saya azan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Nah, jadi model-model yang sepertinya ada unsur kesyirikannya ya kita tinggalkan. Saya bukan juga menyalahkan yang misalkan, tapi kembali kita tanya, apa tujuan berpapas sih? Adat sape, tradisi sape, syariat mana?
Keluarga saya alhamdulillah ndak lagi makanya bepapas. Apa lagi sampai kalau nak masang tulang bumbungan di atas tuh harus pakai ketupat, pakai tabu, ada ratih segala macam itu ndak lagi. Naikkan aja, baca doa, bacakan ayat kursi, lari semuanya hantu setan. Kenapa kadang-kadang kita kalau ndaan bepapas selalu terjadi sesuatu itu karena kita yakin nih. Karena kita yakin nih. Tapi kalau kita yakinnya hanya kepada Allah, maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, karena jin, hantu, setan, ya semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. La haula wala quwata illa billah. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa illa biiznillah, kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.